Nah, sorry ya, selama ini mungkin kita sekolah ini lebih pada menyiapkan sebagai tenaga kerja. Perusahaan semakin hari semakin berkurang, harus ada PHK. Ini saya tidak tahu ini dampak dari perang ini. Kalau sudah tidak disiapkan, kita menjadi pengusaha, mentalnya ini, cara berpikirnya ini, kemungkinan besar jadi penganggur. Di tengah PHK yang makin marak, anak muda tidak bisa lagi cuma jadi penonton atau hanya sibuk mengeluh. Tantangan ekonomi di era digital ini besar, tapi peluang untuk menjadi pengusaha justru terbuka lebar. Lantas, sejauh mana arek-arek Jawa Timur siap berinovasi menciptakan lapangan kerjanya sendiri? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya Sobat Jatim Times. Selamat datang di Ngode Ngobrol bareng Dewan. Bersama saya Ima dan Saya Lila. di podcast spesial kali ini Sobat Jatim Times, kita kedatangan tamu yang juga spesial nih. Ini adalah wakil kita dari DPRD Jawa Timur. Ini dia Pak Oni. Terima kasih. Kabar baik Pak Oni? Ya, alhamdulillah. Pak Oni ini adalah anggota Komisi B DPRD Jawa Timur yang membidangi tentang perekonomian. Beliau berasal dari fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Bojonegoro Tuban. Betul demikian Pak Oni? Ya, betul Mbak. Selamat datang ya Pak Oni. Terima Makasih kasih. banyak sudah menyempatkan waktunya loh Pak di podcast Ngode bareng Jatim Times. Siap. Iya, seneng banget dapat kesempatan ngobrol-ngobrol sama wakil kita langsung. Dan tema kita kali ini adalah menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan ekonomi di masa depan Jawa Timur. Siap buat langsung aja ya ditanya-tanya ya Ima ya. Iya. Nah Pak Oni, mungkin sebelum kita ngobrol yang serius-serius, sebenarnya saya pengen tanya, kalau Pak Oni tuh sehari-harinya sebenarnya kepikirannya mengenai ekonomi di Jawa Timur, kondisinya mungkin itu seperti apa sih Pak? Apa ya? Kalau mungkin karena terbiasa dengan mengamati yang kecil, jadi memang lebih suka melihat perkembangan UMKM. Itulah kurang lebihnya. Tapi selain itu juga karena bidang juga berkaitan sama pertanian dan lain sebagainya. Iya, ekonomi Jawa Timur kan apalagi termasuk cukup stabil ya Pak. Kemarin di 2025 kayaknya pertumbuhannya sekitar 4,5 sampai 5%-an dan 5%. optimis di 4,8 sampai 5% lebih untuk di 2026 ini. Menurut Pak Oni ini sebenarnya dalam kondisi yang situasi geopolitik internasional yang juga sedang memanas, ini seperti apa di Jawa Timur? Apakah tetap baik-baik saja atau ada tantangan khusus atau justru cukup mengkhawatirkan gitu Pak? Ya, kalau soal pertumbuhan Jawa Timur itu kalau tidak salah kita nomor 2 ya secara nasional setelah DKI ya, sekitar 5 atau 4,9 kemana saya lupa. Nah, adanya perang Teluk sekarang ini seperti kita tahu kan ada efek paling tidak yang paling terasa di minyak, betul ya, minyak dan berapa. Nah, kalau sudah ngomongin minyak, ngomongin energi, ngomongin transportasi ya semuanya akhirnya terganggu. Bukan hanya Jawa Timur, tapi bisa dikatakan seluruhnya itu akan terganggu. Nah, cuman kan seberapa besar, seperti beberapa hari yang lalu kan pemerintah sudah nyampaikan kalau stok BBM aman, harga bahan bakar juga nggak naik, sehingga beberapa komoditi mungkin kalaupun ada kenaikan enggak seberapa ya. Jadi ya pasti ada guncangan, cuman seberapa besar kita belum bisa lihat gitu. Kalau kembali mengenai UMKM ya Pak ya. Kalau misalkan di Komisi B itu yang paling jenengan sering temui di lapangan masalah UMKM itu apa ya Pak? Sebelum saya jawab itu, mungkin teman-teman harus sedikit bisa paham. Ada UMKM, usaha mikro, kecil menengah kan. Tapi kalau yang di provinsi yang masuk kategori urusan itu adalah usaha kecil. Mikronya enggak ikut pada kewenangan provinsi, tapi untuk urusan kabupaten. Nah, mungkin yang mikro itu yang kayak para pedagang yang jual usaha-usaha di rumah-rumah itu. Nah,
Kalau berbicara tentang usaha kecil ini kalau mikro itu gampangannya modal kerjanya 0 sampai 1 miliar. Kalau kecil 1 sampai 3 miliar, sedang 3 sampai 5, di atas itu besar. Nah, biasanya dia itu sudah bisa dikatakan agak settle ya dibanding yang mikro tadi. Dia sudah ada izin, kalau sudah ngomongin kecil itu sudah harus berizin, dia ada karyawan biasanya 5 sampai 10 orang. Pencatatan keuangannya juga sudah lumayan, sudah bagus karena dia juga sudah mulai berinteraksi dengan perbankan dalam rangka misal bantuan modal, mengkredit dan sebagainya. Nah, sehingga untuk usaha kecil ini mungkin relatif nggak survive kalau dibanding yang mikro ya, karena dia sudah terlatih menjalankan bisnis itu. Gitu. Tapi kayak sekarang ini mau bunga kredit juga mungkin dia juga akan berpikir ya situasi yang nggak ya kayak gitulah ya. Mungkin lebih banyak ke urusan marketing sama urusan permodalan biasanya mereka itu yang bisa dikatakan dikeluhkan. Oh iya Pak, sebentar. Kan tadi dijelaskan bahwa mungkin masalahnya adalah soal permodalan gitu ya Pak. Kalau dari Komisi B sendiri, bagaimana sih Pak cara membantu para UMKM ini? Apa yang sudah dilakukan oleh Komisi B? Jadi pemerintah provinsi itu melalui Bank UMKM itu sudah ada satu prokesra namanya, itu kalau pinjam yang awalnya 11% mungkin ya, 11 atau 10,9, kemudian kita support sehingga bunganya hanya 3% dalam 1 tahun. Nah, cuman tetap saja itu harus mengikuti standar aturan perbankan kalau kita pinjam. Jadi harus ikut standarnya OJK. Nah, kalau pengusaha itu tidak bisa memenuhi kriteria itu, ya nggak bisa diakses. Tapi pemerintah provinsi sudah memberikan bantuan berupa kredit murah tadi. Itu salah satunya. Iya kan UMKM kalau berdasarkan data BPS itu di Jatim ada sekitar 9,7 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap PDRB antara 57 sampai 60, artinya didominasi usaha-usaha rakyat ini untuk menggerakkan ekonomi Jawa Timur. Sementara banyak juga orang yang melihat UMKM ini jalan di tempat, Pak. Kira-kira itu menurut Pak Oni karena faktor internal pelaku usahanya atau sistem yang memang belum ready untuk membantu teman-teman ini? Ya memang secara gampang melihatnya itu kalau ngomongin struktur tentang usaha itu kayak gunung ya, piramid gitu ya. Yang ujung itu yang besar, tengah, kecil, dan yang paling bawah itu yang mikro. Nah biasanya yang mikro ini juga nggak ada sangkut pautnya atau urusan perizinannya nggak ada dan segala macam. Mereka sebut biasanya sebut termasuk kategori sektor informal. Berarti semakin banyak itu sebetulnya kondisinya semakin tidak sehat secara ekonomi gitu. Tapi kan data dari masing-masing level tadi itu kan saya sendiri tidak melihat detail ya. Tapi maksud saya struktur itu memang begitu. Struktur bisnis memang begitu. Tinggal contoh ini. Saya tidak tahu sekarang. Dulu ada contoh itu yang paling gampang sepeda motor dari Cina ya. Itu di sana UMKM bukan pabrik besar itu. Nah, mulai komponennya dari beberapa usaha itu tadi, kemudian dirakit, kemudian dipasarkan. Termasuk lift, termasuk mungkin beberapa produk-produk mobil dari Jepang itu komponennya dari UMKM. Nah, maksud saya ini kalau ngomongin UMKM paling tidak dia bisa mensupport untuk industri yang lebih besar di atasnya. Gitu. Bukan yang mikro tadi ya, kalau yang biar nggak salah ini ya. Yang kecil. Ya, jadi sebetulnya cukup sehat topangannya. Tapi saya tidak berani ngomong kayak gitu jika sebaran data yang 9.000 tadi itu apakah terklaster, seberapa besar dan lain sebagainya kan kita tidak detail melihatnya itu ya. Saya pikir itu. Nah, tentunya kan ada berbagai permasalahan nih Pak, mungkin di
banyak daerah ya di Jawa Timur. Kalau di dapil Bapak sendiri, misalkan contohnya di Tuban, gitu tantangan UMKM-nya di sana seperti apa Pak? Dibandingkan mungkin di Surabaya atau di kota-kota besar. Ya sebetulnya ya kebetulan Tuban ini kalau ngomongkan wilayah ya yang sekarang lagi rame itu termasuk kategori bawah ya peringkatnya itu. Biasanya berkaitan sama SDM, itu satu ya. Kesiapan SDM, kemudian unit atau kategori bisnisnya. Misal begini, kalau di sini ada satu pabrik besar membutuhkan katakanlah produk kardus atau plastik, bisa dikerjakan usaha yang lebih kecil. Dan di sana industrinya juga terbatas. Adanya industri pertambangan, ada semen, ada kilang minyak, yang tidak membutuhkan keberadaan usaha kecil di sekitarnya. Maka dia menjadi semacam apa ya, usaha-usaha mikro gitu ya, yang tidak menopang industri di atasnya. Nah mungkin itu salah satu perbedaannya. Kemudian kalau dari sisi produksi ya otomatis kemampuan mengerjakan, kemudian pasarnya ya banyak hal ya, semacam kita ngomongin manajemen. Nah tetapi itu kan bisa saja diatasi gitu maksud saya, apalagi yang kondisi yang sekarang. Tinggal bagaimana kita melakukan pendampingan gitu. Selama ini sudah melakukan pendampingan atau mungkin solusi-solusi ke pemerintah gitu Pak? Ya kalau kapasitas usaha mikro itu pada kewenangan kabupaten untuk melakukan pemberdayaan atau perlindungan. Nah kami di provinsi pada usaha yang kecil ya, usaha kecil yang tadi saya ceritakan di awal. Nah pada saat saya tempo hari dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, itu kami sempat melakukan pelatihan. Kemudian kami berikan dia akses untuk izin usaha gitu ya. Kemudian kita lihat apakah dari sisi pemasarannya, ngomongin pemasaran kan begini ya. Kemudian apakah proses produksinya, itu tadi soal permodalannya. Ya sampai sejauh ini pemerintah provinsi masih sedikit banyak bisa membantu atau paling tidak memfasilitasi jika dibutuhkan gitu. Pak tadi kan jenengan nyebut soal izin ya Pak ya. Sebenarnya pentingnya izin buat para pengusaha ini bagaimana Pak? Yang kecil-kecil gitu. Ya, jadi begini, ada pentingnya, pasti penting juga. Jadi yang saya ngambil contoh usaha makanan atau minuman ringan ya. Nah, itu kan produk itu masuk ke tubuh manusia. Betul ya. Jadi pertama kali izin berusaha, izin usaha. Kemudian ada kalau makanan dan minuman perizinan izin rumah tangga PIRT. Dia harus dilihat oleh pemerintah. Sorry ya, produksimu makanan dekat tidak dengan hal-hal yang katakanlah kamar mandi. Dekat tidak dengan yang bisa mempengaruhi produk itu menjadi tidak sehat. Ya, Pak. Nah kalau setelah itu baru dilihat, oke, kamu boleh melakukan izin. Kemudian kalau produk itu mau masuk ke pasar atau ke toko modern, Anda harus punya izin lagi yang namanya BPOM, supaya memastikan para konsumen tadi tidak ada masalah dengan mengkonsumsi produkmu. Nah kalau kemudian lebih yakin lagi bahwa itu halal, ada sertifikasi halal. BPOM dan halal ini kan pusat yang ya. Kalau PIRT sama izin itu sudah ada. Nah, izin untuk itu. Tapi memang masih perlu dilakukan ini informasi ya. Supaya mereka tidak ribet. Belum lagi suatu saat para pelaku usaha ini akan mengakses modal. Nah ini nggak gampang kita mengarik kredit. Nah biasanya para pelaku usaha mikro kecil ini kesulitan pencatatan keuangannya. Tapi bayangkan jika dia tidak punya izin, di mana kantornya, kayak lagu dangdut itu di mana alamatnya gitu ya. Ya kan, jika ada masalah kan bagaimana kita? Saya pikir itu ya. Jadi izin itu diperlukan untuk pengamanan yang dianggap ya untuk sesuatu yang dianggap itu diperlukan, saya pikir itu. Nah itu ya Sobat Jatim Times, buat yang
mungkin lagi usaha makanan-makanan juga itu pentingnya kita punya izin ya Pak. Apalagi kalau misalnya kalian pengen usahanya tuh berkembang lebih besar lagi gitu. Izin mendirikan usaha itu ya pasti itu. Kemudian tinggal apakah ada lagi izin sebut usaha dagang atau CV atau PT, bentuk badan usahanya atau koperasi, itu adalah kelanjutan dari itu supaya bisa ya memang standarisasi untuk berbisnis begitu. Iya Pak, apalagi kan sekarang banyak sekali keluhan terutama dari generasi muda. Angkatan kerjanya banyak, tapi peluang untuk bekerja di sektor-sektor yang real itu agak sedikit, sehingga mereka lebih memilih untuk membuka usaha sendiri. Nah itu menurut Pak Oni gimana sih peluangnya generasi muda ini dalam membuka peluang usaha seperti itu? Itu yang betul, itu yang sangat, jadi begini. Itu yang luar biasa menurut saya, dan harus mendorong generasi muda itu untuk menjadi pelaku usaha. Nah, sorry ya, selama ini mungkin kita sekolah ini lebih pada menyiapkan sebagai tenaga kerja, Ya, betul nggak? Betul. Ya. Oke, yang saya paling lihat adalah SMA dan SMK. SMK memang sudah disiapkan untuk mengisi kesempatan kerja pada industri-industri, ada macam-macam lah ya. Nah, kondisi sekarang ini yang sulit ini membuat perusahaan semakin hari semakin berkurang, harus ada PHK. Ini saya tidak tahu ini dampak dari perang ini. Nah kalau kemudian pabrik itu tutup, dia sudah mau belajar mesin, pabriknya tutup. Kalau sudah tidak disiapkan, kita menjadi pengusaha, mentalnya ini, cara berpikirnya ini, kemungkinan besar jadi penganggur. Dan ini yang paling bahaya bagi suatu negara. Angkatan kerjanya, kelompok mudanya menganggur, itu yang paling bahaya. Tetapi sebetulnya teman-teman muda ini dalam situasi ekonomi, jika ada yang tertekan itu ada yang peluang. Nah, maksud saya begitu. Setiap ada tekanan ada peluang. Pasti. Nah, tinggal bagaimana sudut pandang itu diambil ya. Yang kemudian sekarang kan lebih gampang bagi teman-teman, sebetulnya malah saya pikir banyak anak muda itu yang nggak nganggur sih, cuma dapat duitnya pakai HP aja sih, online gitu ya, online gitu, kayak gitulah ya. Jadi itulah kalau menurut saya. Jadi lapangan kerja formalnya memang menyempit sekarang. Banyak sih Pak sekarang yang cari uangnya juga dari perusahaan luar gitu. Jadi mereka kerjanya by online komputer aja. Ya. Itu maksud saya, memang zamannya kan sudah zaman digital ya, informasi yang kayak gini. Kalau zaman saya dulu nggak ada kayak gini. Nah, maksud saya generasi muda terus jadi pelaku usaha. Saya sih nggak tahu detail ya, tetapi waktu itu saya dari salah satu podcast, saya lihat di podcast di pakar manajemen, ada sekumpulan anak muda yang bisa membangun bisnisnya itu hanya pakai HP itu tadi, dan dia bisa menarik modal dari para orang yang asing. Ya jadi dengan teknologi apa sekarang juga itu ya kan, kita bisa menganalisa sudah kalau bisnis ini. Nah saya pikir banyak peluang itu. Nah yang penting Anda berbisnis, bukan ngegame. Sama-sama main HP kan. Saya juga tidak tahu itu main ngegame atau bisnis kan gitu ya. Saya pikir itu. HP-an naik gitu ya. Ya, HP-an naik gitu. Nah, saya pikir begitu. Intinya anak muda harus menjadi pelaku usaha. Itu yang sehat. Itu yang betul. Sehingga dia bisa menyerap tenaga kerja yang lain. Nah, kalau yang paling konvensional kita melihat ya itu tadi. Kebetulan saya punya pengalaman dulu waktu mahasiswa, saya buka usaha interior, saya sudah merekrut 5 orang. Kayak gitu-gitu loh ya. Kalau kemudian kamu punya usaha kuliner di rumah, kamu sudah bisa merekrut sekian orang untuk bekerja. Artinya memang itu yang diharapkan dari anak-anak muda. Saya pikir itu. Kalau sebenarnya pentingnya anak muda untuk mungkin berbisnis sendiri gitu Pak, itu untuk ekonomi daerah itu dampaknya seperti apa sih Pak? Saya kemarin membaca jumlah lulusan SMA, SMK itu sekitar 10% dari penduduk, jadi sekitar 3 jutaan. Itu 10%
Bung Karno bilang beri saya 10 10 pemuda pemuda. akan mengguncang dunia. 10 pemuda itu jika menjadi pelaku usaha itu luar biasa. Satu orang bayangkan bisa menciptakan katakanlah 10 tenaga kerja, lapangan pekerjaan. Maka penganggur-penganggur terserap. Nah, kenapa harus anak muda? Karena dia punya kapasitas yang cukup, intelektual cukup, semangat cukup. Beda sama yang sudah tua. Sudah tidak punya semangat, apalagi kalau pendidikannya kurang. Ya otomatis ketinggalan zaman. Maka harus yang muda. Tinggal kayak SMK ya. Misal SMK ini jurusan tertentu, kan kita tahu SMK ini punya jurusan ya. Tata boga, anak mesin misal. Sudah nggak usah berharap bikin bengkel sendiri. Bikin bengkel. Nah, maksud saya pemerintah sekarang itu harusnya fokus ke mereka ini. Jangan kemudian dia lulus SMK, lapangan pekerjaannya ndak ada, dia dibiarkan. Wah, itu bahaya menurut saya. Gitu ya. Jadi pemerintah harus betul-betul memperhatikan anak muda itu tadi. Lah bahwa dia yang mau melanjutkan ke S1 silahkan. Tapi yang habis lulus tadi mau membuka usaha, itu yang menjadi fokus pemerintah. Nah, sekarang pemerintah kan baru membantu job fair. Belum kelihatan membantu generasi muda menjadi seorang pengusaha. Ini yang dibutuhkan karena dia mampu menyerap tenaga kerja nanti. Kalau dorongan dari DPRD ke pemerintah sendiri bagaimana Pak? Mungkin apakah perlu ini dikasih modal usaha atau pelatihan-pelatihan atau Ya, seperti apa? Kalau dikasih modal usaha nggak usah anak muda, semua mau. Semua mau, saya juga mau. Saya mau Pak. Jadi pemerintah provinsi sudah menyiapkan ya di beberapa sektor. Jadi ini kan kalau kita ngomongkan usaha kecil tadi kan berpotensi adalah mengolah hasil ya. Di sektor pertanian misal ada kelompok tani muda, sudah difasilitasi cara bertani misal kayak gitu ya. Kemudian yang lain kemarin ada di pertanian, ya yang baru mengeluarkan program ada di pertanian, ada di perindustrian, pelatihan. Kemarin itu ada pelatihan bikin konten kreatif untuk produk-produk tertentu gitu ya. Kemudian memfasilitasi beberapa hal lah ya. Sudahlah, cuman memang belum kelihatan masif gitu ya, belum kelihatan itu. Nah, mungkin yang kamu maksud sekarang kan untuk usaha kecil kan. Nah, ini kan kalau tadi kan bertani, hasil taninya bisa untuk kemudian diolah kan menjadi satu produk. Nah, itu memang belum. Tapi pelatihan manajemen usaha ada juga bagi anak-anak muda ada. Gitu. Kalau dari legislatif atau dari Komisi B sendiri ada program khusus untuk memfasilitasi teman-teman itu nggak Pak? Yang punya program kan pemerintah provinsi. Kami meminta atau mendorong atau menyarankan. Yang punya anggaran pemerintah provinsi untuk melakukan itu. Jadi lebih ke monitoringnya programnya dijalankan ya, nggak? memang itu tupoksinya begitu ya. Kita menyuarakan, kemudian ditampung oleh pemerintah, dilakukan, kita melakukan monitoring atas usulan itu tadi, misal kayak gitu alurnya. Tadi kan ternyata dikasih contoh banyak tuh sama Pak Oni. Ternyata banyak banget nih pelatihan ini, pelatihan itu. Tapi kadang masyarakat atau anak muda itu kayak gak tahu gitu loh Pak, sulitnya akses itu tuh gimana ya Pak? Enggak sih, gampang sih sebetulnya. Mungkin kita kalau berbisnis selama ini ya, cenderung memasarkan satu produk, betul nggak kira-kira? Aku tak ngedolno kerudung oleh badi kan gitu ya. Iya. Tapi jarang yang berbicara produksi. Misal, jagung ini bisa buat apa? Ikan bisa diolah bagaimana? Di fillet kayak. Coba kamu, aku pernah itu mau bikin pentol dari ayam, ikan dan daging. Nah, nanti kan dicarilah informasinya. Sekarang lebih gampang kok. Sekarang jauh lebih gampang. Untuk mengakses informasi jauh lebih gampang. Untuk berdiskusi jauh lebih banyak. Cuman itu tadi loh. Pas kita pegang HP kita enggak tahu. Anak-anak itu ngapain? Ngapain? Gitu. Temanmu itu ngapain itu? Gitu loh maksudku. TikTokan, Pak, TikTokan. Gitu, ya, itu aja sih. Sama-sama Iya pegang sih, HP Pak. kita Iya. enggak tahu. Mungkin aksesnya buka yang informasi-informasi seperti itu ya teman-teman. Nggak cuma nge-game tok. Nah, saya pikir saya justru yang tidak bisa mengikuti dunia bisnis sekarang. Artinya sekarang lebih modern, produk yang dibutuhkan banyak, mekanik, luar biasa. Saya pikir beda banget dulu sama zaman-zamanku kuliah itu. Beda banget. Dulu kalau ngomongin usaha kan dianggap
ya punya usaha, bikin warung itu disebut usaha, enggak kan sekarang. Sekarang enggak, karena eranya sudah berbeda, dunia bisnisnya juga berbeda. Nah, saya pikir itu. Sebenarnya katanya kalau bisnis yang sehat itu kan bisnis yang berkembang Pak, dari misalnya usaha mikro naik ke usaha kecil, kemudian naik ke usaha sedang atau besar langsung. Nah, selama ini kalau kita lihat di lapangan, orang yang jualan geprek selamanya 10-15 tahun tetap jualan geprek. Artinya dia tetap di sektor informal di mikro. Yang misalnya dia sudah punya koperasi untuk supplier, ya selamanya jadi supplier, tidak berkembang. Nah, sebenarnya PR-nya di mana sih Pak? Dari agar yang dari mikro bisa naik ke kecil, dari kecil bisa naik ke besar, seperti itu. Ya itu ukurannya kan bukan berubah di jalur bisnisnya. Lini bisnisnya tetap. Yang membedakan adalah penambahan modalnya, jangkauan pasarnya. Ya paling gampang itu ngelihatnya dari perputaran duitnya. Dari kecil tadi yang aku bilang, mulai mikro 0 sampai 1 miliar ya permodalan bergerak. Naik menjadi 1,3 berarti dia menuju ke kecil. Dari 3 ke 5 dia menuju ke sedang. Lepas itu besar. Ya sama, mau pindah-pindah. Nah, habis jual ayam geprek kamu pindah lagi, ya berangkat dari nol lagi. Ya jangan pindah-pindah, malah harus istiqomah dalam bisnis itu. Itu yang membedakan. Dan uang itu kan tidak nampak. Bisa jadi loh toko kecil, warung kecil, tapi omsetnya gede. Yang makan di warungnya sedikit, tapi dia online-nya jalan. Nah, jadi kategorinya itu adalah melihat dari pergerakan itu. Ya, jangan pindah-pindah nanti. Ya nggak apa-apa sih, kalau manajemen kan ada lini produk ya. Habis jual ayam geprek mungkin bebek geprek, lainnya itu burung dara geprek, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi dalam satu skop bisnis ya, saya pikir begitu. Jadi ngelihatnya semacam itu, dan sekarang nggak nampak. Kamu punya usaha yang gede, kamu nggak punya gudang karena kamu pinjam gudang di tempat lain, gitu loh maksudku. Itu hanya mekanisme bisnisnya, konsep bisnisnya yang itu. Tuh, saya pikir itu. Ya sih, aku pernah gara-gara kasihan Kak Lil ke warung mie ayam waktu itu Pak. Kemudian makan di sana kan, tanya-tanya maksudnya pendapatannya dan lain-lain. Ternyata dia ramenya di online. Jadi dari kasihan malah saya sendiri yang kasihan ke diri sendiri. Iya, betul itu. Dan itu paling nampak di tahun 2020 pada saat COVID. Ya kebetulan juga ada teman, ada keluarga yang berbisnis makanan. Ya enggak nampak dia, karena dia jual langsung online. Betul itu, karena memang sudah kayak gitu zamannya. Itu. Jadi peluang di dunia digital, di marketplace itu jauh lebih besar saat ini ya Pak ya? Jauh lebih besar sekarang ini. Artinya mulai kita hanya memasarkan bisa, tapi kita punya produk sendiri juga lebih gampang memasarkan. Kamu cari informasi apapun termasuk anggaplah akses permodalan juga gampang. Nah sehingga, dan itu pada duniamu gitu loh. Pada duniamu, dunianya anak muda sekarang itu semuanya digital, ya memang harus mereka pelakunya gitu. Nah tinggal skalanya masuk yang mana. Kalau awalnya kita ngomongin mikro dulu, ya usah aku tak jualan online gitu. Ternyata semakin rame, perputaran duitmu semakin besar, kamu sudah naik kelas menjadi usaha kecil. Nah pada saat ngomong usaha kecil sudah ada lagi di persyaratan-persyaratan dan lain sebagainya. Saya pikir gitu cara melihat naik kelasnya itu. Nah ya gitu, berarti teman-teman Jatim Times nggak usah ragu ya buat berusaha, karena sekarang banyak sekali jalannya, nggak seperti zaman dulu, tapi sekarang juga online tuh masif banget. Apalagi kita kadang share link aja bisa dapat duit affiliate itu Pak di Shopee. Nah itu kalau itu bisa dikatakan memang pada sektor informal. Informal. Dia bisa mendapatkan duit secara independen lah, secara saya pikir itu memang. Nah dari situ belajar mencari uang, nanti kan semakin hari semakin ini ya. Saya pikir itu. Jadi memang harus dilatih menurut saya. Semangat cari uang. Semangat cari uang. Cuan. Nah Pak Oni dan Sobat Jatim Times, saat ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya Pak, yaitu Suara Netizen Jatim Times. Jadi
kami memiliki Instagram Bapak yang memiliki cukup banyak follower. Kemarin sebelum ngobrol dengan Pak Oni, kami spill ke teman-teman followernya Instagram Jatim Times. Kira-kira titipan pertanyaan apa nih yang mau disampaikan ke Pak Oni, mumpung kita ketemu gitu. Dan sudah ada beberapa penanya yang mengisi question box. Nah ini nanti akan kita tampilkan dan langsung dijawab sama Pak Oni langsung. Ya, ini dia pertanyaan pertama Pak Oni. Dari @Veronikai, Pak Oni, kenapa sih anak muda sekarang banyak yang nggak mau jadi petani? Pripun Mbak? Kayaknya tanyanya ke anak mudanya ya. Ya, jadi gini, dunia pertanian ini paling gampang lihatnya tuh untungnya tipis. Ya, mungkin ya keuntungannya. Jadi ini contoh padi, pemerintah baru menaikkan harga. HPP. Ya, harga eceran tertinggi ya, harga pokoknya pada saat dia habis panen 6.500 per kilo. Dulu mungkin nggak nyampe segitu, dikurangi biaya produksinya. Habis gitu nipis ya. Kemudian dia sangat bergantung kepada cuaca. Kayak sekarang ini apa mereka sebut Gosila El Nino ya. Panasnya lebih, Hujannya juga kadang datang, kadang enggak. Nah, produk-produk pertanian ini sangat rentan terhadap situasi cuaca. Sudah rentan di harga, rentan di cuaca. Nah, membuat beberapa orang tidak suka atau tidak melanjutkan urusan pertanian. Saya pernah baca soal Bob Sadino. Pertama kali beliau dianggap lucu oleh para pengusaha, beliau menjual sayur-sayuran di Jakarta itu dan menjadi pengusaha besar. Nah, beliau memang menjual. Setelah itu baru. Nah, cobalah kemudian pertanian ini, mungkin bayangannya anak muda adalah datang ke sawah, macul gitu ya. Enggak juga. Nanam melon sekarang sudah enggak di tanah. Itu ada dilakukan oleh satu generasi waktu tempo hari di Jombang. Hidroponik gitu ya Pak ya. Betul. Dan kemudian ada sayur-sayur dengan kualitas tertentu yang tidak sembarangan dan itu hanya. Jadi mungkin persepsinya pertanian itu ya kayak melihat sawah yang luas. Melihat kakek neneknya Betul. bajak sawah. Nah, kalau gambar dikasih sapi yang padahal sekarang sudah nggak ada, sudah pakai teknologi. Gitu loh maksudku. Nah, mungkin hasilnya ya, hasil itu. Nah, saya pikir kita harus gini, Indonesia ini potensinya di urusan tanaman, agriculture ya, hasil-hasil Sektor agraris ya. Ya memang itu kekuatan kita. Nah kalau tidak berbasis pada agraris, ya kita enggak, mungkin kita. Nah, anak muda mungkin tidak terbiasa melihat gitu, tidak bisa melihat peluang ininya, tidak menarik lah, mungkin tidak menarik ya. Dan semoga nanti kita lihat dari sudut yang lain bahwa bertani itu menarik, bertani itu pakai teknologi, bertani itu pakai ilmu pengetahuan, gitu loh maksudku. Padahal hidden gem ya bisnisnya. Okay. Nah, kalau kemudian itu tidak diolah, hasil pertanian tadi ya mungkin nampak tidak menarik lah ya. Sekarang jagung, ini krisis energi ini kan mau ngolah jagung menjadi sumber bahan bakar. Betul. Itu kan produk pertanian. Itu ya. Nah, mungkin belum sampai ke situ atau itu tidak sempat dipikirkan sama yang muda-muda sehingga nggak menarik. Mungkin mindsetnya itu tadi, bertani adalah berkotor-kotor di ladang. Bisa jadi. Belum berpikir untuk diversifikasi produk dari pertaniannya gitu. Bisa jadi gitu. Nah itu aja yang harus cakrawala bisnisnya dibuka. Ya mungkin juga kurang membuka cakrawala gitu. Itu ya. Gitu ya. Ini pertanyaan terakhir ini Pak. Dari netizen. UMKM Jawa Timur di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini apa tetap bisa bertahan? Saya pikir tetap kita bisa bertahan ya. Karena tinggal di sektor apa. Jadi begini. Teman-teman jangan terlalu takut. Kita punya daya survive. Setiap manusia punya daya survive. Asal nggak malas ya. Kalau harga minyaknya itu naik, pasti ada opsi yang lain.
gitu loh maksudku. Itu hukum alamnya, hukum ekonominya. Ada saat satu tekanan muncul peluang yang lain. Nah, yang jadi masalah apa ini? Jangan gampang putus asa melihat itu. Pasti ada keluar yang lain, pasti itu. Akhirnya muncul misal bahan baku energi dari batu bara, energi macam-macam gitu. Jadi insya Allah ini hanya bergeser-geser saja. Bergeser-geser saja. Cuman saya setuju bahwa kita harus naik kelas. Jangan kemudian berbisnis atau berusaha itu ya Bertahan di zona nyaman. ya Di kita harus situ-situ aja. ya gitu ya, harus terus meningkatkan kapasitas gitu. Tapi insya Allah nggak ada ini ya, ya pasti ada punya masalah lah ya, tapi nggak sampai kemudian itu akan muncul bentuk usaha kecil yang lain mengikuti kebutuhan gitu. Nah, terakhir ini Pak Oni, kalau ingin menitipkan pesan atau harapan terhadap teman-teman terutama generasi muda dalam membangun ekonomi Jawa Timur, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan? Ya kalau level Jawa Timur ini duniamu kan dunia maya sekarang ini ya. Sebetulnya kamu sudah melakukan konsolidasi. Kamu ini sudah jauh lebih pintar ketimbang katakanlah aku dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ngumpulkan anak muda ini juga susah. Komunikasinya lewat digital juga. Misal di UMKM itu juga ada ngobrol komunitas digital gitu iya, di situ aja. Jadi tidak harus kita bertemu secara fisik, tapi di setiap dinas itu sudah ada. Kalau ingin lihat pertanian, kemarin aku ngomong tanaman obat. Coba kamu mau bisnis tanaman obat, wah itu luar biasa peluangnya loh. Bahan baku minyak itu minyak atsiri, itu Jawa Timur itu tempatnya. Jadi banyak sekali, tapi maksudku ya ketemunya pada dunia itu. Kalau kamu ketemu di dunia fisik malah kamu tidak datang gitu. Maksudnya ini kita ngomong di dunia yang Mager. iya malah mager ya. Pakai sarana elektronik gitu ya. Saya pikir itu ya. Nah, itu tadi dari Pak Oni. Buat teman-teman tadi yang pertanyaannya belum kami tampilkan, cukup banyak pertanyaannya, bisa langsung juga disampaikan ke Instagram Pak Oni di @oni_@setiawan. Ya wis di situ aja, aku jarang-jarang juga buka itu. Karena umur juga. Gitu. Jarang mainan medsos. Tapi Bisa di situ kontak aja. langsung Ya di bisa. situ. Tuh, bisa Dan bisa teman-teman. sampaikan lah. Artinya kalau gampang kan di Indrapura atau apa. Nah, itu tadi Sobat Jatim Times. Tentunya banyak banget yang disampaikan sama Pak Oni, daging-daging semua. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan tentunya jadi motivasi buat teman-teman, khususnya generasi muda di Jawa Timur. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Oni. Sama-sama. Semoga kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi di Ya. ngode selanjutnya. Amin. So, Sobat Jatim Times, tenang aja. Ini nggak cuma ngode satu-satunya ya Kak Lil. Nanti bakalan ada ngode-ngode selanjutnya. Nah, untuk saat ini kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di ngode ngobrol bareng Dewan selanjutnya. Bye-bye.